Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, kepada orang tua kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau bersama para sahabat dengan baik hingga yaumul akhir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, membersihkan diri jiwa kita dari hak-hak, dari segala sesuatu yang berhubungan pertama dengan hak Allah, yang kedua yang berhubungan dengan hak Rasulullah, dan yang ketiga yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Tazkiyatun nafsi di sini bukan merasa sok suci, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri sudah suci. Kullu bani Adam khata'un, karena apa? Setiap bani Adam pasti mereka itu akan terkena dengan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita penuh dengan dosa-dosa, maka tidak sepantasnya kita merasa sok suci. Justru kita harus membersihkan diri kita
dari 3 hal tadi. Pertama, hal yang berhubungan dengan hak Allah. Yang kedua, dari hal-hal yang berhubungan dengan hak Rasulullah. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Beruntung besar orang-orang yang mereka membersihkan jiwanya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung, bahagia, sukses di dunia dan akhirat. Itu adalah aflaha. Siapa? Man tazakka, orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Juga di dalam Quran surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung, bahagia, sukses di dunia dan di akhirat orang yang membersihkan jiwanya. Karena nanti yang selamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat dari noda-noda dosa-dosa, kekufuran, syirik, munafik, nifak, dari bid'ah, khurafat, dari akhlak-akhlak buruk, kezaliman, hasud, takabur dan lain sebagainya. Telah dibersihkan hatinya, jiwanya dari hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, dan hak-hak semua manusia, sehingga hatinya bersih, hatinya selamat. Itulah man atallaha biqalbin salim. Dan ini hati yang salim ini, jiwa yang bersih, itu harus ditazkiyah. Qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya, orang yang celaka adalah orang yang mengotori justru, bukan membersihkannya. Sebagaimana di ayat berikutnya, setelah Allah memuji orang yang membersihkan jiwanya, qad aflaha man zakkaha, maka Allah kemudian berfirman, wa qad khaba man dassaha. Allah mencipta, Allah menyatakan bahwa khoba, celaka, man dassaha, orang yang mengotorinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah satu kesempatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya dengan adanya Ramadan, Allah itu berkehendak untuk mensucikan jiwa kita, sehingga kelak ketika berjumpa dengannya dalam keadaan memiliki qalbun salim, sehingga Allah akan meridhoi kita. Dan kalau keridhaan Allah itu
sudah kita dapatkan, maka tentu saja kita berhak untuk memperoleh kemuliaan pahala Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Kesimpulannya, di bulan Ramadan ini Allah tidak memanjakan kita. Allah telah membuka pintu-pintu surga. Ini Allah memanjakan kita. Ya. Walaupun nampaknya seperti penderitaan, nampaknya seperti tantangan, ujian, cobaan, tapi ketahuilah itu seperti bungkus permen saja, sedangkan di dalamnya ada permen yang enak. Kalau kita dikasih permen, maka tentu saja yang kita ambil adalah permen yang masih terbungkus, bukan permen yang tidak dibungkus, yang dipungut dari pinggir jalan. Permen dan bungkusnya adalah satu paket. Demikian juga ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita, itu sebenarnya hanya bungkusnya. Adapun isinya adalah kenikmatan semuanya. Allah akan manjakan kita. Sebagaimana ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah meletakkannya di surga. Ini yang Allah maksudkan dengan membuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mensikapi bulan-bulan Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul amalan-amalan tersebut bisa mentazkiyah diri kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dari amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, ternyata memang banyak sekali, ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah tazkiyah, sarana untuk membersihkan diri. Dari misalnya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat sampai Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, tukaffirna ma bainahunna, itu membersihkan, ya, apa-apa yang ada di antaranya, mensucikan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, di antara salat dengan salat, di antara Jumat dengan Jumat, di antara Ramadan dengan Ramadan. Ini pembersihan. Ini pembersihan. Dan bulan Ramadan, ya, secara keseluruhan Rasulullah sebutkan itu adalah tukaffirna, akan mensucikan dosa-dosa ma bainahunna, di antara Ramadan dengan Ramadan. Dan di dalam keseluruhannya itu ada poin-poin di dalamnya yang juga ini pun secara khusus, ya, amal-amalan yang khusus yang memang mensucikan dosa-dosa kita. Seperti misalnya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa
lalu ia mengimani puasa tersebut sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, difardukan kepada kaum muslimin dan umat-umat sebelumnya. Ia percaya yakin. Kemudian dalam pelaksanaannya ia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekedar harapan yang diisi dengan angan-angan. Jadi harapan tanpa kenyataan. Orang yang berharap puasanya tidak batal, tentu dia akan menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dan lainnya yang membatalkan puasa. Dan orang yang mengharapkan pahala puasanya tidak batal, tentu saja ia akan menjaga telinganya dari yang diharamkan untuk didengar, matanya dari yang diharamkan untuk dilihat, lidahnya ia jaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu artinya dia betul-betul mengharap pahala Allah. Tidak sekedar kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Tidak sekedar seperti kebanyakan orang, yakni puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sementara ia tidak mendapatkan apapun dari pahala puasa itu. Karena perutnya lapar, mulutnya haus, tetapi ia memaki sana, memaki sini, berdusta di sana, berdusta di sini. Ia lihat yang diharamkan, ia dengar apa-apa yang diharamkan. Jadi orang yang berpuasanya betul-betul dia imanan wahtisaban, penuh keimanan dan pengharapan akan pahala Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang benar, maka ini akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa yang kita lakukan setelah Ramadan kemarin ini menjadi terhapus dengan puasa kita di bulan Ramadan ini. Jadi secara umum Rasulullah gambarkan bahwa puasa itu adalah termasuk menghapus dosa-dosa. Nah, maka di dalamnya itu ada yang khusus, ya. Amalan-amalan seperti puasa itu jelas disebutkan pada hadis ini akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian man qama Ramadhana. Yang berikutnya adalah yang qiyam, menghidupkan malamnya. Tidak hanya siangnya berpuasa, tapi malamnya juga diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun demikian, ya, imanan wahtisaban. Jadi ia lakukan tarawihnya bukan karena ikut-ikutan. Ia baca Al-Quran bukan karena ingin dipuji orang. Ia lakukan ibadah-ibadah yang lain, ya, di malam bulan Ramadan itu dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini tauhid, ya. Tauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Membersihkan diri kita dari syirik kecil, riya. Membersihkan diri kita dari syirik besar, itu termasuk tazkiyatun nafsi yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ia pun melakukan ibadah-ibadah tersebut, ya, dengan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disyariatkan itu yang dilakukan. Sementara yang tidak ada, ya, syariatnya tidak memiliki dalil, ya, atau dalil ada tapi ternyata lemah, ya, tidak lakukan itu. Nah, ini membersihkan
dirinya ya dari hal-hal yang menyerempet masalah bid'ah. Dan ini tazkiyatun nafs yang berhubungan dengan hak Rasulullah. Kita tahu hak Rasulullah sebagai utusan Allah, di mana Allah menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah, harus ittiba kepadanya. Maka tatkala kita melakukan ibadah yang tidak ada ya dalilnya dalam syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggolongkannya ke dalam bid'ah. Kalau kita ittiba, berarti kita telah membersihkan tazkiyatun nafs diri kita dalam ibadah, itu hanya ittiba kepada Rasulullah, tidak mengikuti yang lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya contoh yang lain yang secara khusus bahwa menghapuskan dosa-dosa, ya, mentazkiyah diri kita, yakni man qoma lailatal qadri, yakni yang menghidupkan malam qadar, yakni malam yang khairun min alfi syahrin, ya, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi ini khairun, ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita menamakan Lailatul Qadar dengan malam 1000 bulan, itu salah. Karena ini bukan sama gitu ya, tapi lebih baik, khairun min alfi syahrin. Jadi bukan malam 1000 bulan, bukan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Saya beri gambaran misalnya. Ada seorang karyawan dengan bosnya. Kata bosnya, maaf nih, kamu bisa nggak nih lembur? Jangan lama-lama, 10 malam saja lembur. Siangnya kerja, malamnya 10 malam lembur. Mau nggak? Ya tergantung salarinya Pak. Oke, kata bos, kamu mau nggak setiap malam ya aku gaji sebulan gaji kamu. Sebulan gaji itu berarti selama 10 malam itu akan mendapatkan 10 kali gaji, 10 bulan gaji. Wah, mau Pak. Jangankan 1 kali gaji ya, jangankan 1 kali gaji, ini 1 kali gaji. Oke, bagus. Kalau kamu mau, nih kerjanya nih. Nih, kamu lakukan ini 1, 2, 3. Nah, kalau kamu lakukan ini dengan baik, aku lipatkan dah. Sekarang bukan tiap malam 1 kali gaji, tapi 100. Nah, 100 kali gaji. Ngejengkang tuh dah. Wah, bagaimana halnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? 1 malam saja lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan dibersihkan dia dari dosanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum sebenarnya ya, setiap hasanah, setiap kebaikan, baik yang ada di bulan Ramadan ini maupun di luar bulan Ramadan. Tapi ketahuilah ya, ini di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa, hasanahnya banyak dan berlipat gitu ya. Banyak dan berlipat. Nah, ini yang kebaikan yang banyak dan berlipat itu yang akan menghapuskan dosa-dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan.
Sekarang apa di bulan Ramadan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Ada Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja. Qara'a itu artinya membacakan, diucapkan, ya, menyuarakan, ya, satu huruf saja. Falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dengan sebab satu huruf yang ia baca. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ada 3 huruf alif lam mim itu, alif, lam dan mim. Lalu dikalikan 10 jadi 30 kebaikan. Kita baca alif lam mim, 30 kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan itu innal hasanat yudhibnas sayyi'at, mudah-mudahan akan mentazkiyah ya diri kita, membersihkan itu dari dosa-dosa kita. Bagaimana hanya dengan satu ayat, kalau dibaca ayatnya yang panjang bisa puluhan huruf. Bagaimana kalau satu halaman itu sudah ratusan huruf. Bagaimana kalau juz, maka sudah ribuan. Dikalikan 10, sekian banyak. Hadirin rahmani wa rahimakumullah, kita lakukan itu dengan sabar. Berbagai kebaikan lainnya, puasa, sholat, sedekah di bulan Ramadan, ya, kita lakukan dengan sabar. Maka pahala orang yang sabar, ya, itu berlipat-lipat, dilipat gandakan. Ini saya memberikan gambaran. Kalau tadi 10 itu pelipat gandaan, ya, pelipat gandaan. Sudah banyak tidak 10? 10 itu banyak. Jamak dalam bahasa Arab itu lebih dari berapa? Lebih dari 2, ya. Kalau 1 mufrad, 2 tasniyah, 3 udah masuk ke jamak. 10 sudah banyak karena sudah jamak masuknya. Kemudian kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala memisalkan pahala sedekah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu butir yang memiliki 7 cabang, setiap cabang ada 100. Jadi 7 kali 100, 1 menjadi 700 lipat. Banyakan mana? 10 dengan 700. Ya, banyakan 700. Itu disebut dengan banyak, tapi lebih banyak lagi daripada 10. Ini gambaran, ya. Tapi ketika turun ayat ini, Rasulullah berdoa kepada Allah, Rabbi zid ummati, wahai Rabbku, tambah lagi untuk umatku. Jadi Rasulullah saking sayangnya kepada kita, ya, tidak menganggap itu kecil, tidak, itu banyak. Tapi Rasulullah ingin yang lebih banyak lagi untuk umatnya. Makanya Rasulullah berdoa, Rabbi zid ummati, ya Rasul, ya Allah, tambahkan untuk umatku. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang mengutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Kalau kita mengutangkan kepada Allah, sedangkan Allah itu maha kaya, sebenarnya Allah butuh nggak? Tidak butuh, ya. Ini ingin memanjakan kita. Dan yang kita utangkan itu kan bukan milik kita, betul nggak? Tapi milik Allah juga. Betul, betul. Sangat betul. Ya. Terus kalau Allah maha kaya, ya, terus Allah berhutang kepada kita, pastinya
akan dikembalikan nggak? Ya pasti dikembalikan. Orang yang ngutang itu pasti harus mengembalikan. Tapi ini Allah, ini yang Maha Kaya. Ya, maka berlipat-lipat, sehingga dalam ayat ini disebutkan dengan adhafan katsira, pelipat gandaan yang banyak. Perhatikan, tadi ayatnya ada lipat ganda 10, ada lipat ganda 700. Banyak tidak? Kalau saya katakan 1 juta, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. 1 triliun, lebih banyak lagi. 100 triliun, lebih banyak lagi. Terus, apa bilangan-bilangan setelah itu? Saya tidak tahu. Bilangan setelah itu berapa? Kalau ingin menunjukkan bilangan yang di sini ada 1, terus nolnya 25. Pak, tahu nggak kita menghinggakannya nih dengan kata apa? Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu harus mengatakan segimana ini. Inilah adhafan katsira, pelipat gandaan yang banyak. Tapi luar biasanya Rasulullah SAW ini masih ingin nambah lagi. Makanya berdoa kepada Allah, Rabbi zid ummati, wahai Rabbku, zid, tambahkan lagi untuk umatku. Maka kemudian Allah menurunkan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa hisaban, tanpa hitungan. Ini perhatikan. Ini sudah lebih lagi tingkatannya dari yang kedua tadi. Ya, ketika Rasulullah berdoa lagi kepada Allah minta tambahan, apa sih yang lebih dari adhafan katsirah? Apa sih yang lebih dari adhafan, pelipat gandaan katsirah yang banyak, yang kita tidak bisa menyebutkannya? Kalau yang kita bisa sebutkan adalah banyak pokoknya. Entah itu 1000 triliun, 1 juta triliun, atau triliun-triliun, atau pangkat sekian triliun, ya. Kita nggak bisa ngomongnya, nggak bisa lah. Pokoknya banyak deh. Tapi yang lebih dari itu adalah, udah, kalau begitu disempurnakan aja, disempurnakan pahalanya. Ya udah, kalau udah sempurna, ya udah mencapai apa? Puncaknya sempurna. Sempurna namanya juga. Tapi orang yang bersabar. Kemudian bighairi hisab, udah tanpa hitungan. Udah tanpa hitungan lagi. Kalau tadi adhafan katsirah masih dihitung gitu, banyak ada hitungannya. Ini tanpa hitungan. Nah, ini bersabar dalam melakukan poin-poin amalan yang ada di bulan Ramadan ini. Kita lakukan sabar. Dan ini memang sahrus sabri. Ya. Tazkiyatun nafsi, ya, bersihkan diri kita dengan sabar. Ya. Contoh yang tazkiyatun nafsi yang berhubungan dengan hak manusia ini dilatih di mana? Di bulan Ramadan juga. Contohnya kalau ya ada yang ngajak tengkar, ada yang ngajak kelahi, ada yang mengajak adu omong ketika bulan Ramadan. Kalau ingin tazkiyatun nafsi, katakanlah anak shaimun. Ini yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Kita menahan diri itu. Ana shaimun, saya sedang puasa. Bukan saya tidak bisa membalas omonganmu, tapi aku sedang berpuasa. Dan aku ingatkan juga Anda juga kan sedang berpuasa. Nah, ini jadi ada pembelaan juga, ya, ada menahan diri, ada unsur dakwahnya. Anak shaimun, saya sedang berpuasa. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Sudah setengah jam berlalu.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.